Gimana kalau saya bilang kesehatan Anda itu sebenarnya pada level yang paling dasar, udah ditentuin bahkan sebelum Anda lahir? Oke, biar gampang ngertinya, kita mulai dari contoh yang spesifik deh. Sesuatu yang mungkin Anda pernah dengar, hiperurisemia. Atau gampangnya, kadar asam urat tinggi. Nah, ini bakal jadi pintu masuk kita ke diskusi yang jauh lebih dalam. Oke, bagian pertama, nasib Anda di dalam darah Anda. Jadi pertanyaannya simpel aja. Kalau kita ngomongin resiko asam urat tinggi, apa sih yang nentuin? Apa ini semua emang udah takdir yang ada di darah kita? Jadi, hiperurisemia itu apa sih? Gampangnya, ini kondisi di mana asam urat di darah Anda itu ketinggian. Dan ini bukan cuma soal encok atau nyeri sendi loh ya, masalahnya lebih serius. Karena ini nyambung banget sama kerusakan ginjal dan bahkan risiko penyakit jantung. Nah, ini dia yang menarik banget. Lihat deh pembagiannya. Risiko Anda itu ternyata 50-50 loh. Setengahnya datang dari gaya hidup, ini yang bisa kita kontrol. Tapi setengahnya lagi itu datang dari apa yang kita sebut cetak biru. Sesuatu yang udah nempel dari sananya, dari lahir. Kita bahas yang bisa dikontrol dulu ya. Ini sih hal-hal yang udah sering kita dengar kan? Alkohol, gula, makan berlebihan, olahraga terlalu berat, kurang minum, stres, ya ini semua area di mana pilihan kita sehari-hari itu benar-benar ngaruh. Tapi gimana dengan yang 50% lagi? Bagian yang nggak bisa kita apa-apain. Bagian yang mau gaya hidup Anda sesempurna apapun, dia tetap ada di sana. Oke, kita masuk ke bagian kedua, cetak biru risiko. Nah, di sini kita bakal bedah abis-abisan faktor-faktor bawaan itu. Bagian dari takdir kesehatan kita yang udah ada dari awal. Jadi, apa aja sih isi cetak biru ini? Pertama, jelas genetika. Kode di tubuh kita yang ngatur gimana cara ngolah asam urat. Terus, jenis kelamin. Ternyata jadi laki-laki itu risikonya lebih tinggi secara alami. Usia, yaitu udah pasti, makin tua makin berisiko. Dan, yang paling penting, yang bakal kita bahas dalam, adalah spek asli ginjal Anda. Anggap aja kayak hardware bawaan pabrik. Coba perhatiin tabel ini deh. Ini jelas banget ngegambarin porsi tiap faktor. Lihat dua baris paling atas, genetika sama fungsi ginjal bawaan. Kalau dijumlah, itu hampir setengah dari total resiko, 48%. Dan lihat kolom paling kanan, kekuatan kita buat ngubahnya, hampir nol. Ini fondasi yang udah permanen, nggak bisa diutak-atik. Jadi, intinya apa? Dari semua faktor bawaan tadi, ada satu yang paling fundamental, yaitu desain asli ginjal Anda, spek hardware yang Anda dapat pas lahir. Terus gimana desain itu ditentuin? Nah, data ini ngejawab semuanya. Jelas banget, berat badan lahir Anda itu berbanding lurus sama jumlah nefron, itu unit filter di ginjal. Makin enteng Anda pas lahir, makin sedikit nefron yang Anda punya. Dan ini berlaku seumur hidup. Bayangin, orang yang lahir cuma 1,5 kilo, itu bisa punya nefron 50% lebih sedikit. Itu defisit permanen. Dan ternyata masalahnya bukan cuma di ginjal. Cetak biru yang jelek gara-gara berat lahir rendah ini efeknya kemana-mana. Ke seluruh sistem tubuh Anda. Contohnya, berat lahir rendah itu bisa berarti sel pankreas Anda lebih sedikit, ujung-ujungnya resiko diabetes lebih tinggi. Pembuluh darah lebih sedikit, resiko darah tinggi. Hati Anda kerjanya beda. Bahkan perkembangan otak dan potensi otot Anda pun ikut kena imbas. Ini semua kayak settingan pabrik yang nggak bisa diubah lagi. Oke, begitu kita sadar kalau garis start tiap orang itu beda-beda banget dan semua itu udah ditentuin sebelum kita lahir, kita nggak bisa lagi ngomongin biologi doang. Nggak bisa. Fakta-fakta ini maksa kita buat masuk ke ranah yang lebih rumit, lebih sulit, perdebatan etis yang nggak bisa kita hindari. Dan ini pertanyaan pertamanya yang mungkin agak nyentil. Kalau kita udah tahu secara ilmiah bahwa kondisi awal tertentu itu hampir pasti bakal bikin hidup seseorang penuh tantangan kesehatan, apa menciptakan kehidupan itu sendiri bisa dibilang egois? Kutipan ini benar-benar nonjok asumsi dasar kita. Kenapa? Karena kita semua yang sekarang hidup dan bisa bilang saya bersyukur dilahirkan, kita ini survivor. Kita nggak akan pernah dengar suara mereka yang hidupnya penuh derita karena kondisi bawaan, atau mereka yang bahkan nggak pernah lahir sama sekali. Ini yang disebut survivor bias.
Dan disinilah kita nemuin kontradiksi yang aneh banget di zaman modern. Coba pikirin, di satu sisi, kita ngebolehin aborsi janin yang sehat, murni karena pilihan pribadi. Tapi di sisi lain, kita mewajibkan secara hukum dan etika untuk menyelamatkan bayi baru lahir yang paling berisiko sekalipun, pakai teknologi paling canggih, seringkali tanpa mikirin gimana kualitas hidup mereka nanti. Sampailah kita di puncaknya. Di inti perdebatannya. Bagian kelima, kebebasan versus kelangsungan hidup. Ini soal benturan antara dua ide raksasa. Kebebasan individu yang kita puja-puja melawan naluri paling dasar kita, yaitu bertahan hidup sebagai spesies. Kita bisa pakai analogi obat dan racun. Kebebasan individu itu kayak obat yang manjur banget. Kita punya hak nentuin nasib sendiri, punya kendali atas tubuh kita, bebas memilih. Tapi, obat yang sama ini, kalau dosisnya ketinggian, bisa jadi racun buat kelangsungan hidup kita semua sebagai sebuah kelompok. Ujung-ujungnya, populasi turun dan naluri dasar buat nerusin keturunan jadi hilang. Jadi, inilah dilema besarnya. Hak asasi manusia, nilai yang paling kita junjung tinggi di era modern ini, jangan-jangan justru berbenturan langsung dengan perintah biologis kita untuk bertahan hidup sebagai spesies dalam jangka panjang. Dan akhirnya, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang nggak ada jawaban gampangnya. Untuk memastikan spesies manusia ini nggak punah, apakah kita justru harus mengorbankan kemanusiaan kita sendiri?